datang di kuliah online Teori Kimia Farmasi bersama Bu Amel melalui channel Bu Amel ya. Nah, di video sebelumnya, kalau kalian belum sempat nonton, gitu ya, video sebelumnya kita membahas tentang apa itu reaksi redoks, gitu ya, dan ragam titrasi redoks. Nah, di sini, gitu ya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang materi yang sudah saya sampaikan, ada iodimetri dan iodometri. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang iodimetri. Nah, kalau kalian merasa perkenalan online ini bermanfaat buat kalian, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi ini nggak wajib, gitu ya. Ini hanya bentuk sebagai penghargaan saja buat saya, gitu ya. Nggak juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya nyampe ke kalian. Nah, oke. Kembali saya ingatkan, pastikan kalian punya catatan dan spidol, headset, dan kalkulator gitu ya untuk menuntaskan proses pembelajaran hari ini. Jadi nanti ada lebih kurang, ada sekitar minimal 3 video gitu ya yang berisi tentang ulasan materi dan nanti ada pembahasannya. Nah, video pembahasan akan Bu Amel share di pekan berikutnya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang redoks dan titrasi redoks, maka sekarang kita akan bahas tentang iodimetri. Nah, sebelumnya, kalau kalian tadi sempat jeda break dan lain-lain gitu ya, maka saya minta kalian untuk berdoa dulu, semoga proses pembelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, oleh Tuhan semesta alam gitu ya. Oke, silakan berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, langsung aja yuk. Nah, kita bahas tentang iodimetri. Ya, apa sih iodimetri? Iodimetri itu termasuk dengan titrasi langsung dan sifatnya adalah oksidimetri. Jadi jenisnya ada oksidimetri. Tadi di awal kita ada bahas ada oksidimetri dan reduksimetri. Nah, kenapa di oksidimetri? Oke, nanti kita akan lihat di sini ya. Harusnya kalian sudah bisa nebak kenapa dia oksidimetri. Nah, iodimetri itu disebut dengan titrasi langsung. Ya, kita ingat kembali gitu ya. Kita punya I2, ya kan? Ini reaksinya. Dengan ketemu dengan 2 elektron menjadi 2 imin atau nilai potensial reduksi untuk reaksi I2 ini, gitu ya. Reaksi reduksinya I2 ini adalah positif 0,54 atau reaksi umumnya biasanya kita tuliskan seperti ini. Karena nanti I2-nya pasti akan bertemu dengan reduktor, ya. Menghasilkan siapa? Imin yang bersifat sebagai reduktor dan suatu zat yang bersifat sebagai oksidator. Ini reaksi umumnya. Nah, kenapa iodimetri disebut dengan titrasi langsung? Yuk, kita lihat. Yang namanya langsung, gitu ya, berarti pakai perantara atau enggak? Enggak. Betul, yang namanya langsung itu tanpa perantara. Maka nanti apa? I2 akan bertindak sebagai larutan baku dan dia akan langsung bereaksi dengan siapa? Reduktor. Berarti reduktor ini siapa? Iya, betul. Reduktor di sini adalah si sampelnya, gitu ya. Jadi sampel. Nah, tapi nggak bisa sembarang sampel. Nah ya, karena gitu apa syaratnya? Sampelnya harus bersifat sebagai reduktor. Nah, reduktor yang bagaimana? Nah, kalian tadi udah ingat ya, masih ingat diagram Volta gitu ya? Atau tadi Bu Ama sempat cuplikan gitu ya, ada tabel tentang potensial reduksi gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka gitu ya, kalian harus tahu bagaimana agar dia bisa menjadi suatu reaksi yang spontan atau titrasi langsung, dapat bereaksi langsung dengan I2. Syaratnya ini. Kita hubungkan dengan nilai potensial selnya. Nah, supaya reaksinya berlangsung ke arah kanan ya, secara spontan, karena kan kita mau mereaksikan ini ya. Dia harus ke kanan, maka harus berlaku ini. Sampelnya harus merupakan suatu reduktor kuat. Ya, atau mempunyai potensial reduksinya lebih rendah dari positif 0,54. Ya, jadi nilai potensial reduksinya harus lebih rendah dari 0,54 volt. Ingat, tadi kita sudah sempat singgung di awal, kita membahas ada potensial reduksi, ada potensial oksidasi. Serupa hanya merupakan sifat kebalikannya saja. Gitu ya. Nah, yang saya pakai di sini adalah potensial reduksi. Jadi nanti kalau ada pembahasan di video atau di buku membahas tentang enol oksidasi nggak ada masalah, gitu ya. Prinsipnya adalah sama. Nah, sinyal-sinyal yang bagaimana nih yang merupakan zat reduktor kuat? Ya. Kalau kalian ingat tadi ada diagram Volta, maka apa? Kalau dia semakin positif, ya, semakin positif enol selnya, maka dia semakin kurang reaktif. Nah, artinya apa? Gitu ya. Yang semakin kuat apa? Sifatnya sebagai oksidator. Semakin kanan, dia semakin bertindak sebagai oksidator kuat.
Ya, tadi sudah sih ini dibahas, cuman Bu Amel hanya menekankan lagi. Oke, jangan itu warnanya. Nah, ya. Jadi semakin dia ke kanan, dia semakin apa? Semakin oksidator kuat. Ya, karena dia apa? Semakin positif. Nah, dia semakin positif. Ya. Sementara apa? Kalau dia semakin ke kiri, dia bertindak sebagai apa? Dia semakin bertindak sebagai reduktor yang kuat. Karena dia apa? Hati-hati, karena dia apa? Nilainya semakin negatif. Artinya dia apa? Makin banyak elektron. Kalau makin banyak elektron, maka bagaimana? Makin mudah mengoksidasi. Makanya dia sifatnya kalau semakin negatif gitu ya, maka dia bertindak sebagai reduktor kuat. Ya, jadi semakin mudah mengalami oksidasi dan semakin mudah mempercepat orang melakukan reduksi. Seperti itu ya. Saya ulangi ya. Semakin gitu ya. Semakin positif ya, nilai NO selnya semakin kurang reaktif atau semakin kuat sifat oksidatornya. Ya. Sementara semakin negatif gitu ya, semakin negatif atau semakin kecil gitu ya, maka gitu ya, dia akan semakin reaktif. Ya. Semakin reaktif atau semakin kuat sifat reduktornya. Gampang ya, makin positif, makin oksidator kuat, makin negatif, semakin reduktor kuat. Nah, karena apa dia semakin bertindak sebagai reduktor kuat gitu ya? Karena gitu ya, semakin banyak elektronnya yang dia miliki gitu ya. Sehingga apa gitu ya? Sehingga dia semakin mudah apa? Mereduksi orang lain. Ya, semakin banyak dia ingin mengikat elektron gitu ya. Sehingga dia apa? Dia sendiri mengalami oksidasi, sementara yang lain mengalami reduksi. Nah, di sini, oke, ini saya erase dulu aja. Ya, di sini, ya, di sini sampel-sampel yang bagaimana yang bertindak sebagai reduktor kuat, gitu ya. Ada vitamin C, ada tiosulfat, arsenit, sulfida, dan sulfit. Nah, teman-teman boleh cari nih, adik-adik semua boleh cari vitamin C berapa sih nilai S-selnya atau N0 selnya. Ternyata untuk N0 reduksinya, ingat kita membandingkan setara ya. Ternyata nilainya positif 0,116. Yuk kita bandingkan. Ya kan, dia jauh lebih kecil. Ya, atau dia semakin ke arah negatif. Berarti apa? Dia bertindak sebagai reduktor kuat. Gitu ya, kategorinya dia termasuk reduktor kuat gitu ya. Sehingga apa? Dia lebih kuat. Hati-hati, kuatnya adalah relatif terhadap si I2 karena kita ingin apa? Ya, kini kita ingin melakukan oksidasi terhadap melakukan gitu ya. Dari 0 ke negatif. Ya, jadi dia kemampuan kita untuk mereduksinya gitu ya. Nah, silakan kalian cari sendiri 0 rate-nya, silakan cari sendiri untuk tiosulfat arsenit, benar nggak? Seperti ini konsepnya gitu ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi dalam suasana netral atau bisa terjadi dalam sedikit asam atau basa. Nah, ini yang perlu kalian pahami berikutnya. Ya. Dalam titrasi iodimetri nanti kita akan mengenal ada efek keasaman dalam larutan agar reaksi tadi apa? Terjadi secara spontan. Nah, oke. Kita bagi ya. Ada pH rendah, ada pH netral, di sini ada pH tinggi. Oke, di pH netral kita punya data adalah I2 ditambah dengan red gitu ya, ditambah dengan atau reduktor, gitu ya, akan membentuk 2 imin dan oksidator. Ya, di sini I2 ya. Ya, dari 0 menjadi imin gitu ya, berarti dia bertindak sebagai apa? Mengalami apa? Dia mengalami reduksi tapi dia bersifat sebagai oksidator ya. Maka reaksinya harusnya agar tadi apa? Berlangsung baik gitu ya, maka reduktornya harus reduktor kuat. Nah, tapi tidak hanya bergantung pada reduktor kuat juga, tapi juga bergantung pada efek keasaman larutan. Yuk, masih kita ingat yuk. Pada pH rendah yang berlimpah apa, Dek? Iya, yang berlimpah adalah ion H+.
Sehingga apa? Hati-hati di sini. H+ punya muatannya apa? Positif, gitu ya. Maka ketika kita punya spesies I2 dan imin, maka nanti akan terjadi apa? Kalau jumlah H+-nya banyak atau ini pH rendah ya, pH asam, ya. Maka iminnya akan bereaksi dengan H+, gitu ya. Ditambah lagi ada oksigen. Maka yang terjadi apa? Oh, yang terjadi adalah bertambahnya jumlah I2. Ya kan? Kalau dia bertambah jumlah I2, bagaimana dengan konsentrasi I2 seharusnya? Iya, konsentrasi I2 seharusnya yang misalkan sudah kita bakukan tadi akan jadi lebih tinggi gitu ya. Padahal yang kita butuhkan kita sudah yakin yang mau kita buat adalah misalnya 0,1. Kita tidak berharap lebih gitu ya. Misal seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia pH-nya tinggi? Yang berlimpah apa pada pH tinggi? Iya, ion OH minus. Nah, ini berbahaya juga gitu ya buat titrasi iodimetri gitu ya. Kalau dia terlalu tinggi, apa yang terjadi? Nah, siapa kira-kira dari I2 dan imin yang akan terpengaruh? Iya, yang terpengaruh adalah I2 gitu ya. Ya, karena I2 ini akan jadi suka elektron dari OH minus. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu bisa menjadi rangkaian reaksi yang bertahap. Yang pertama, iodinnya itu akan bereaksi dengan oksigen. Ini dalam jumlah kecil misalkan oksigennya. Hidroksidanya, ya, OH-nya. Akan membentuk apa? Membentuk ion hipoiodit, ya. Nah, ion hipoiodit ini kalau misalkan diteruskan gitu ya, dia akan berubah menjadi apa? Ion iodat. Nah, artinya apa? Sekarang yang terjadi apa? Konsentrasi I2-nya bertambah atau berkurang kalau dia berubah menjadi orang lain? Dia akan berkurang. Nah, reaksi ini yang untuk reaksi OH minusnya ini kita kenal sebagai dengan reaksi disproporsionasi. Nah, ketika iodimetri dilakukan pada pH rendah di mana H+-nya berlimpah atau dilakukan pada pH tinggi pada OH minusnya berlimpah, maka apa? Kesetimbangan I2 menjadi iminnya akan bergeser. Masih ingat ya kesetimbangan ya. Sehingga apa? Akan terjadi pergeseran konsentrasi larutan baku. Ini yang berbahaya dalam titrasi iodimetri. Sehingga apa? Konsentrasi atau molaritas, normalitas dari I2 yang seharusnya tadi sudah kita bakukan gitu ya. Dia akan berubah menjadi tidak seperti konsentrasi yang seharusnya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, iodimetri harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti apa? Ada dua cara gitu ya. Yang pertama dapat kalian lakukan gitu ya, dalam suasana netral. Ya. Netral boleh gitu ya. Atau sedikit asam. Hati-hati, hanya boleh sedikit asam, jangan berlebih. Ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dia banyak nanti semuanya berubah jadi I2 gitu ya. Tapi kalau hanya sedikit slightly gitu kan, konsentrasi I2-nya nggak terlalu bergeser. Nah, kapan iodimetri untuk sampel yang bagaimana gitu ya? Kapan iodimetri itu dilakukan dalam suasana netral, kapan dalam suasana asam? Nah, syaratnya ini, kalau sampelmu itu adalah reduktor yang kuat, maka silakan lakukan dalam kondisi netral karena reaksinya akan spontan terjadi ke arah kanan atau spontan dari I2 menjadi I minus gitu ya. Dia spontan mengalami reduksi I2-nya. Nah, tapi kalau misalkan dia sebagai reduktor lemah gitu ya, maka apa? Ya kalian boleh tambahkan asam ya. Jadi ini nanti prosesnya adalah sebagai katalis ya untuk mempercepat. Ingat, asamnya hanya boleh sedikit. Paham ya? Jadi iodimetri sampelnya harus berupa suatu senyawa reduktor. Kalau dia reduktornya kuat, gitu ya, itu highlightnya. Kalau dia reduktornya kuat, maka kalian silakan lakukan reaksinya dalam kondisi netral. Ya, sedangkan kalau dia sebagai reduktor lemah, maka silakan lakukan, gitu ya. Titrasinya dalam kondisi sedikit asam. Bisa dipahami ya. Jadi nanti suatu saat kalau ini ditanyakan dan kalian diminta untuk melakukan satu konsep gitu ya. Jadi iodimetri bisa dilakukan dengan dua suasana larutan. Jelas ya deh ya. Oke, sebelum lupa silakan pause lalu kalian catat dulu. Karena ini bagian cukup penting. Gitu ya. Oke, pause. Oke, dan catat.
Nah, oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi yang namanya iodimetri tadi kita udah tahu kalau kita harus menggunakan larutannya adalah larutan baku iodium atau larutan baku iodin ya. Nah, ini kalau kalian lihat di Farmakope gitu ya, edisi sorry, saya agak lupa antara 3 sama 4 gitu ya. Nah, di situ di tahun 1974 kita akan menemukan cara pembuatan larutan baku iodium 0,1 N atau dia setara dengan 0,05 molaritas. Ya, ini kenapa setara? Nggak perlu saya jelaskan ya. Sudah cukup tahu ya. Karena apa? Valensinya adalah 2. Gitu ya. Karena valensinya 2, maka kalau normalitasnya 0,1, maka molaritasnya adalah setengahnya. Gitu ya. Nah, di sini boleh kita baca bersama gitu ya. Jadi untuk membuat iodium 1000 ml dengan konsentrasi 0,1 N, maka yang harus dilakukan adalah kita menimbang seksama 18 gram Ki, larutkan dalam 25 ml Aquades, kemudian timbang seksama 12,6 gram iodium. Ya, masukkan Ki dalam sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian iodium ini dimasukkan ke dalam Ki sedikit demi sedikit sampai semua larutan masuk ke dalam Elemier, lalu tutup dan gojok. Ya. Kemudian encerkan dengan Aquades, ini masukkan dalam labu ya. Gitu ya. Labu 100 ml, kemudian add sampai tanda batas, simpan dalam wadah gelap dan tertutup rapat. Oke, sekarang Bu Amel akan fokus. Kita munculkan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa dalam pembuatan larutan iodium perlu ditambahkan kalium iodida? Kenapa nggak langsung I2 aja sih? Misalnya kita bikin NaOH, kenapa cukup NaOH aja? Nggak perlu ditambahkan zat lain. Gitu ya. Tapi kalau di sini kok kita perlu kalium iodida? Oke, coba sambil dipikirkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa sih larutan baku iodium harus disimpan dalam wadah gelap dan tertutup? Ya, sudah kalian catat soalnya? Oke, yuk kita langsung saja bahas saja gitu ya. Nah, mengapa dalam pembuatan larutan iodium perlu ditambahkan kalium iodida? Kenapa nggak langsung Aquades aja? Nah, alasannya ini gitu ya. Karena kelarutan iodium dalam air itu rendah gitu ya. Kelarutannya iodium ya dalam air itu rendah ya. Maka apa? Kita harus pakai spesies lainnya yang larut, yang mudah larut. Siapa? Di sini adalah Ki. Jadi nanti tekniknya akan kita bahas di pojok laboratorium gitu ya. Prinsipnya apa? Ini dulu. Ya, kalau kita punya Ki, maka Ki itu mengandung siapa sih? Mengandung imin. Ya, mengandung imin. Nah, ketika dia mengandung imin, maka dia akan bereaksi dengan I2. Membentuk siapa? Membentuk ion triiodida, sehingga pergeserannya ke arah kanan, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sebenarnya kalau kita melakukan titrasi yang bereaksi dengan sampel itu exactly siapa sebenarnya? Bukan iodinnya atau iodiumnya, tapi ion triiodidanya, gitu ya. Maka kita sebutnya tadi apa ya? Dia sebagai iodium, ya, tidak serta-merta hanya nyebutnya sebagai iodin, ya. Nah, karena dia membentuk ion, otomatis apa? Kelarutannya pun akan bertambah. Jadi nanti tahapannya akan kita bahas di pojok ya laboratorium lebih lengkap. Prinsipnya adalah apa? Kalau kalian langsung melarutkan I2 ya, dalam Aquades saja dia tidak akan larut karena dia sukar larut atau memiliki kelarutan yang rendah di dalam air. Maka larutkannya apa? Dalam 18 gram Ki. Di sini makanya prosedur pertama adalah 18 Ki dilarutkan dulu dalam sedikit Aquades. Ya, baru kemudian iodiumnya dimasukkan ke dalam larutan Ki. Yuk, kita bahas langsung aja di pojok laboratorium. Nah, di pojok laboratorium ini, Bu Amel akan menjelaskan dulu ada tahapannya. Yang pertama seperti biasa gitu ya. Sekarang sambil diimajinasikan ya. Ya, ada alat-alat yang harus kita siapkan di situ karena kita mau bikin 0,1 N sebanyak 1000 ml, maka labu yang kita pilih adalah labu 1000 ml. Ya. Kemudian hati-hati karena tadi kita tahu sifatnya baik iodium maupun iodium itu sangat mudah mengalami apa tadi? Ya, sangat mudah mengalami reduksi gitu ya atau mengalami reaksi redoks, maka usahakan alat-alat yang kita pilih adalah alat-alat yang bersifat gelap atau yang merupakan amber glass gitu ya. Nah, ini sih. Tapi kalau nggak ada bagaimana ya? Gampang, nanti kita akan bahas gitu ya. Ini dulu.
ya. Jadi usahakan kalian menggunakan labunya adalah labu ember gitu ya, labu ember. Oke, kemudian kita siapkan juga botol timbang. Nah, botol timbangnya kalau ada yang ember silahkan pakai yang ember gitu ya. Prinsipnya adalah tutupnya harus rapat. Ya, karena tadi apa? Keberadaan oksigen dapat apa tadi? Iya, dapat mengubah ininya gitu ya. Jadi mempercepat proses reaksi redoks pada si larutan baku. Jadi jangan sampai bahan bakunya udah mengalami redoks duluan gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian punya berikutnya ada punya beker glass, bisa juga pilih beker glass yang ember, tapi kalau nggak ada ya boleh. Nanti kemudian siapkan juga batang pengaduk itu ya. Ya, ini corong untuk membantunya, lalu pastikan simpan di dalam wadah gelap. Nah, tadi Bu Mel sempat bahas, Bu, kalau di lab kami tidak ada bahan yang sifatnya ember atau gelap, maka apa yang dilakukan? Nah, kita bisa mensiasatinya. Misalnya kalian punyanya hanya alat kaca biasa gitu ya, bukan yang ember, bukan yang gelap, maka lakukan reaksinya di tempat yang tidak terlalu terkena sinar matahari. Ya, kemudian lakukan proses pelarutannya dengan cepat. Gitu ya, supaya apa? Supaya oksigen tidak masuk cukup banyak. Nah, solusi berikutnya apa? Kalian bisa menggunakan aluminium foil. Jadi nanti aluminium foilnya bisa dibalutkan gitu ya ke alat kerja kalian. Misalkan pada labu ini, maka nanti kalau misalkan pakai labu bening ini kalian sebelum tanda batas bisa kalian kerkepin atau bisa kalian tutup gitu ya. Bisa kalian tutup dengan aluminium foil gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Intinya adalah sedikit sinar matahari gitu ya. Dan sedikit interaksi dengan oksigen. Ya, kita langsung saja. Nah, tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah timbang dulu. Jadi kalian kalau masuk lab silakan timbang KI dan I2-nya dalam 2 botol timbang yang berbeda. Pastikan tutup rapat, kalau bisa dia jenisnya adalah yang amber glass. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya gitu ya, kalian isi dulu beker glass kalian dengan sedikit aquades ya. Lalu silakan larutkan KI-nya dulu. Jadi yang pertama adalah larutan KI-nya silakan diaduk rata ya, sehingga kita akan memperoleh larutan KI. Nah, fungsinya apa ini tadi? Untuk melarutkan si iodiumnya. Nah, baru nanti masukkan iodiumnya. Secara perlahan aduk hingga larut. Perlahan tapi bukan berarti lambat ya deh ya. Karena hati-hati ini posisinya kan terbuka gitu ya. Otomatis nanti akan banyak interaksi dengan oksigen. Kalau bisa lakukan secepat mungkin. Secepat mungkin tapi dilakukan perlahan. Tahu ya, perlahan tapi cepat itu tahu kan ya. Oke. Nah, kemudian kalian pindahkan ke dalam labu gitu ya. Lalu add aquades hingga tanda batas gitu ya. Nah, kemudian kocok homogen, kalau belum sempat digunakan, silakan simpan dalam wadah yang tertutup dan gelap. Ya, jelas ya kenapa memang harus dilarutkan dulu dengan KI gitu ya. Kenapa kita tidak menggunakan iodium murni ya tadi karena faktor kelarutan gitu ya. Jadi kalau ditanya dalam reaksi tadi berarti yang langsung berinteraksi dengan sampel siapa? Ya, sebenarnya kalau mau kita bilang yang bereaksi adalah ion triiodidanya gitu ya. Oke, sip. Itu sekilas aja. Nah, kemudian ya pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua, muncul mengapa larutan baku iodium harus disimpan dalam wadah gelap dan tertutup? Ya, tadi kenapa sih harus disimpan dalam wadah gelap dan tertutup? Jawabannya tadi. Ya, hal ini dikarenakan karena I2 mudah teroksidasi dengan adanya cahaya dan oksigen di udara bebas. Berbentuk apa tadi? Iya, awalnya dia jadi ion hipo. Ini typo ya, sorry ini salah deh. Ya, jadi awalnya dia membentuk ini Bu Amel highlight warna merah. Ini keliru. Ya. Ini salah. Ya, jadi awalnya dia membentuk ion hipoiodit, lama-lama dia menjadi ion iodat sehingga pada konsentrasi I2-nya akan bergeser gitu ya, sehingga akan mempengaruhi proses titrasi sehingga kalian harus simpannya dalam wadah gelap dan tertutup untuk untuk menjaga kualitas dari I2-nya.
Oke ya. Nah, ketika ini dia mengalami apa? Dia mengalami oksidasi kan, yang semula O2 sebagai I2 dia 0, kemudian ketika I-nya menjadi iodat, maka dia menjadi apa? Plus 10, otomatis dia mengalami oksidasi. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita mengingat lagi gitu ya. Jadi sudah jelas ya kenapa iodimetri disebut sebagai titrasi langsung, kemudian kenapa proses pembuatannya seperti itu, dan kenapa harus disimpan dalam kondisi gelap, itu harus kalian catat dulu. Oke, boleh kalian pause sebelum masuk ke materi selanjutnya. Di pause lalu kalian catat. Oke, sudah. Nah, kemudian sekarang kita masuk lagi gitu ya. Kita akan melihat proses pembakuannya. Nah, proses pembakuan, kenapa sih dia harus dibakukan? Nah, kita ingat kembali gitu ya. Ada istilah larutan baku apa? Iya, ada istilah larutan baku primer gitu ya. Nah, larutan baku primer itu yang seperti apa sih, Dek? Nah, ini syarat-syaratnya. Dia memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, kering, stabil, dan tidak higroskopis. Mudah larut dalam air dan mempunyai massa ekivalen yang tinggi. Nah, kalau misalkan ini tidak dipenuhi, maka kita akan sebut dia sebagai apa? Nah, larutan baku sekunder. Kalau dia sebagai larutan baku sekunder, maka apa yang perlu kita lakukan? Iya, kita perlu melakukan proses pembakuan atau standarisasi. Menggunakan siapa? Ya, menggunakan lebih stabil, yaitu larutan baku primer. Bisa dipahami ya? Ini Bu Amel hanya mengingat kembali kok, ada baku primer, ada baku sekunder. Nah, kalau kayak gitu apa yang kita harus lihat adalah sifat dari I2-nya. Kalau kita mau menentukan dia sebagai primer atau sekunder, perlu pembakuan apa enggak gitu ya. Yuk kita lihat. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa larutan iodium ini sifatnya tadi gitu ya? Ya, sifatnya tadi, apakah dia memiliki tingkat kemurnian tinggi, kering, dan hidroskopis. Jadi ini sifat fisika dan sifat kimianya gitu ya, Dek ya. Maka kalian bisa unduh di MSDS-nya. Ya, atau material sheet data sheet gitu ya. Ini bisa kalian lihat gitu ya. Bagaimana sifat dari sifat fisika dan sifat kimianya. Oke, ini dia. Seret. Kita bandingkan tadi dengan apa? Dengan ketentuan dari larutan baku primer. Yuk kita lihat, murni, kering, stabil, tidak hidroskopis, mudah larut dalam air. Oke, ada mempunyai massa yang ekivalen yang tinggi. Oke, kita ambil salah satu di sini. Oh, insoluble in water, soluble in iodine solution. Nah, berarti apa? Iodida. Nah, artinya apa? Dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam apa tadi? Larutan iodida. Atau tadi kita bikinnya adalah larutan Ki. Berarti dia tidak memenuhi poin yang mana? Nah, tidak memenuhi poin ketiga. Maka bagaimana? Iya, sebenarnya ini. Karena dia tidak memenuhi, maka dia kita sebut sebagai apa? Larutan baku sekunder. Paham ya? Jadi kalau nanti misalnya muncul pertanyaan gitu, misalkan pada saat kalian ujian gitu ya, atau pada saat kalian ingin melakukan suatu analisis, kapan sih larutan baku itu boleh dibakukan ya? Ketika dia bersifat sebagai larutan baku sekunder. Kita lihat di sini. Oh, karena dia tidak memenuhi, maka iodium di sini, iodin, gitu ya, sama aja, gitu ya. Perlu dilakukan proses pembakuan. Nah, pembakuannya bagaimana? Gitu ya. Menggunakan larutan baku primer. Nah, kebetulan di sini iodinnya yang di petunjuk praktikum kalian atau di beberapa buku gitu ya, biasanya dilakukan dengan menggunakan natrium tiosulfat. Tapi tiosulfat ini bagaimana? Tiosulfatnya tetap harus dibakukan dulu dengan kalium bromat. Berarti ada berapa kali? 2 kali proses pembakuan di sini gitu ya. Pertama kalian bikin dulu larutan KBRO3-nya dipakai untuk membakukan tiosulfat, baru nanti kalian pakai tiosulfatnya untuk membakukan larutan iodium atau larutan iodinnya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, makanya ini akan menjadi tugas pertama buat kalian. Ingat, tugas tidak Bu Amel share di grup ya. Biasanya dia muncul tiba-tiba di antara video pembelajaran. Oleh karena itu perlu disimak kata per kata gitu ya. Jadi untuk tugas pertama gitu ya. Ya, mengapa larutan baku iodium disebut sebagai larutan baku sekunder? Oke, tadi sudah sampai kita bahas. Nah, kemudian mengapa larutan baku natrium tiosulfat terlebih dahulu harus dibakukan menggunakan larutan KBRO3? Nah, ini berarti kaitannya tadi apa? Dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi sebagai larutan baku primer. Ya.
Kemudian berikutnya apa? Tolong tuliskan juga reaksi kimianya pada saat pembakuan I2 menggunakan natrium tiosulfat dan pembakuan natrium tiosulfat menggunakan KbRO3. Oke, tugasnya adalah tugas mandiri. Silakan kalian kerjakan, nanti kalian upload di @link. Ya, bisa dipahami, Dek? Jelas? Ya. Oke, itu tugas pertama. Nah, langsung aja kita pindah gitu ya untuk ke aplikasi titrasi iodimetri. Ya, di sini Mbak tuliskan reaksi umumnya. Iodiumnya harus ketemu dengan suatu reduktor. Ya, reduktornya bagaimana tadi? Bisa kuat atau lemah, tapi kita atur suasananya. Kalau dia kuat pakai kondisi netral, kalau dia reduktornya lemah, maka kita pakai apa? Kita pakai suasana sedikit asam. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan contohnya apa sih yang bisa diaplikasikan gitu ya menggunakan titrasi iodimetri. Kalian bisa nih yang paling populer ya, menggunakan vitamin C. Nah, berarti vitamin C-nya apa? Vitamin C-nya itu atau analitnya harus berada di dalam Erlenmeyer gitu ya. Nah, sehingga nanti reaksinya bisa terjadi. Jadi yang di Erlenmeyer siapa? Vitamin C. Di buretnya diisi dengan iodium. Oke. Ya. Nah, reaksinya kan ada reaksi langsung, maka yang terjadi seperti ini sih jenis reaksinya. Asam askorbatnya gitu ya. Asam askorbatnya akan diubah menjadi asam dihidroaskorbat. Ya, dia mengalami apa? Dia mengalami oksidasi. Asam askorbatnya mengalami oksidasi oleh siapa? Oleh I2. Ya. Ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian gitu ya. Nah, iodimetri itu biasanya kan namanya titrasi, biasanya kita menggunakan apa? Indikator gitu. Nah ya, indikator yang kita gunakan adalah larutan kanji atau amilum. Duh, ini kadang suka geli sendiri karena masih suka nanya kayak gini pas di lab. Bu, larutan kanjinya nggak ada. Padahal di depan matanya ada amilum, coba lah ya. Jadi jangan sampai ini terjadi gitu ya, Dek ya. Jadi amilum dengan kanji itu adalah satu hal yang sama, jadi gitu ya. Nah, kita pakai indikatornya adalah indikator itu, gitu ya. Nanti biasanya apa? Kanji ketika akan membentuk dia akan membentuk kompleks dengan iod gitu ya, menjadi apa? Warnanya biru kuat. Jadi ini nanti biasanya untuk endpoint-nya, gitu ya. Nah, untuk iodimetri penambahan kanjinya dilakukan sebelum titrasi gitu ya. Nah, sifat dari larutan amilum ini sendiri atau kanji ini sendiri dia karena dia merupakan pelarut organik, jadi dia gampang juga mengalami kerusakan pada suhu tinggi. Jadi kalau misalkan kalian bikin harus selalu dalam kondisi fresh sebelum melakukan titrasi iodimetri gitu ya. Jadi dia kondisinya fresh atau ketika kalian bikin kalian bisa simpan dia dulu di dalam kulkas. Ya, dalam kondisi dingin, tapi sebaiknya dibikin fresh. Jadi saat itu bikin ya saat itu juga dipakai gitu ya. Jangan lama-lama gitu ya. Ini sering terjadi gitu ya. Kenapa sih titrasinya gagal? Karena biasanya larutan kanjinya sudah rusak ya. Jadi nanti konsepnya adalah ketika amilumnya atau kanjinya ketemu dengan kelebihan iodiumnya, maka dia akan membentuk kompleks iod amilum. Nah, ini yang berwarna biru. Oke, gitu ya. Nah, oke. Ini tadi konsepnya. Oke, sekarang Bu Amel akan bagi menjadi 3 jenis. Ya, ada nyaris endpoint, ada endpoint gitu ya, yang warnanya tergantung dengan konsentrasinya. Jadi itu warnanya adalah apa? Kalau dia mencapai endpoint biru muda sampai tua, ya. Kemudian ada kondisi lewat endpoint alias kebablasan. Nah, kita lihat dulu untuk titrasi gitu ya. Untuk endpoint gitu ya, kalau kalian mendapatkannya dia, nah, ungu, boleh kalian hentikan titrasinya, kemudian kalian baca dulu. Ya, artinya apa? Ini warna nyaris. Kalau kalian bisa nambahkan sedikit saja dengan iodin, ya, dengan larutan titratnya, kalian akan mendapatkan warna berikut. Nah, warna yang diinginkan seperti ini, Dek. Ya, warna biru. Ya, dan tidak ada warna lainnya, tidak ada keunguan, tidak ada warna hijau. Ya, nah hijau itu adalah ciri apa? Ciri dari lewat endpoint. Ya, ini warna lewat endpoint itu sih biru, Bu, tapi sudah ada keabu-abuannya itu. Apalagi yang ini, kalau yang ini mau nggak usah ditanya gitu ya. Jadi jangan bikin Bu Amel dan tim dosen lainnya gemes gitu ya. Ini jelas dia lewat endpoint. Bisa dipahami ya, gitu ya. Jadi kenapa dia bisa terbentuk warna biru muda? Ya karena tadi ada terjadi proses kompleksnya. Nah, kalau kalian mau lebih bahas lagi, kenapa proses seperti ini, kalian bisa mengeksplor diri kalian sendiri gitu ya, tantang diri kalian sendiri, karena biasanya ada beberapa pertanyaan yang muncul. Kenapa sih amilum dan iodium kalau berikatan bisa memberikan warna?
ya, sehingga bisa jadi acuan kita nih dalam penentuan endpoint dan iodimetri. Nah, silakan kalian cari alasannya. Bu Amel kasih clue. Clue-nya adalah, ingat, kanji adalah molekul yang kaya akan ikatan. Iya, kaya akan ikatan rangkap. Nah, apa yang terjadi pada ikatan rangkap? Dekatkan dengan pendekatan spektroskopisnya gitu ya. Oke, ini nggak akan saya bahas karena ini sifatnya eksplorasi diri gitu ya. Mau menggali kemampuan kalian, silakan cari gitu ya. Karena biasanya ini akan diminta di laporan KTI. Seandainya kalian ngambil topik iodimetri. Ya, langsung aja ya. Nah, jangan salah, iodimetri itu punya kelemahan loh. Nah, kelemahannya apa sih? Tada, gitu ya. Ada dua kesalahan ya yang perlu diperhatikan dalam titrasi iodimetri. Ya, karena sifat apa? Karena iodium itu sangat mudah menguap. Ya, kemudian iodida dalam larutan asam itu mudah dioksidasi oleh udara dan cahaya. Ini sempat Bu Amel bahas tadi ya. Maka apa dong solusinya? Ini solusinya. Ya, kita ya namanya kalau dia mudah menguap, maka apa? Mengurangi proses penguapan itu gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara tertutup rapat gitu ya. Ditutup rapat gitu ya. Atau kalian bisa tambahkan tadi apa fungsinya? Kalian tambahkan ion iodida. Ya, sehingga tadi apa I2-nya kan dilarutkan dalam Ki sehingga dia berlimpah gitu ya. Nah, dan usahakan ini gitu ya. Ketika melakukan titrasinya, kalian pilih apa? Buratnya burat amber glass. Ya, burat amber glass sehingga apa? Dia tidak akan teroksidasi oleh cahaya. Dan upayakan lakukan titrasinya dengan cepat tapi perlahan. Coba bisa dibayangkan. Jadi tetesannya stabil, tapi kalau bisa lakukannya cepat. Jangan satu tetes tiap 1 menit. Kelamaan bro, dan dia keburu mengalami oksidasi. Jelas ya? Jadi walaupun iodimetri punya kelemahan, kita masih bisa mensiasatinya. Nah, oke, nah ini Bu Amel akan sampaikan sedikit tentang tren penelitian KTI di Poltekkes BSI gitu ya. Ya, jadi sebelum tahun 2016 itu biasanya kita melakukan penelitian kadar vitamin C pada berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran, gitu ya. Nah, tren berikutnya di tahun 2016 sampai 2019 ini mulai ada penelitian tentang bagaimana cara memasaknya, gitu ya, yang mempengaruhi siapa kadar vitamin C. Ini masih cukup relevan, boleh misalkan tentang penelitian kadar vitamin C pada bawang goreng gitu ya. Bawang gorengnya misalkan bawang yang diolah dengan cara digoreng, direbus, dikukus, digeprek, dipotong halus, itu bagaimana vitamin C-nya itu bisa jadi ide kalian gitu ya. Atau misalkan yang benar itu tomatnya dimasukkan di awal atau di akhir, di suhu yang seperti apa sih gitu ya, yang cocok gitu ya, itu juga bisa kalian lakukan. Nah, ini yang tren terbaru gitu ya, ini sudah dilakukan oleh 2 orang mahasiswa kita, pelopor itu ada Mbak Dinda dengan Mbak Erika gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin tentang infus water. Ya, jadi kalian nanti suatu saat misalnya kalian mau buka usaha, kalian tahu nih kadar vitamin C dari produk kalian gitu ya. Caranya bisa apa? Dengan menggunakan iodimetri. Sekali lagi kita harus bisa kreatif ya. Jadi dari tipe ini coba deh Muhammad mau ngecek deh kalian nonton video ini apa enggak gitu ya. Silakan komentar gitu ya. Kira-kira kalau diminta kalian yang melakukan penelitian gitu ya, komentar di mana di WhatsApp grup. Kalau kalian yang melakukan penelitian kira-kira titrasi apa sih yang akan kalian lakukan? Ya, titrasi apa sih yang akan kalian lakukan? Gitu ya. Penelitian apa sih yang akan kalian lakukan menggunakan titrasi iodimetri? Oke, komentar sekarang ya. Oke, tengah malam juga nggak apa-apa ya. Selesai kalian nonton video ini. Oke, jelas ya. Jadi nanti ini beberapa topik penelitian yang bisa kalian angkat, misalkan pada saat mau di KTI. Gitu ya. Nah, saat kuis. Oke, saatnya kuis. Nah, yuk sekarang ini kuis ya. Silakan tulis di WA grup. Jangan lupa tulis nama dan NIM-mu gitu ya. Ini pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang titrasi iodimetri? Kemudian kedua iodimetri termasuk titrasi langsung atau tak langsung? Jelaskan mengapa. Kemudian iodimetri termasuk jenis titrasi redoks jenis apa? Dan mengapa? Dan apa yang terjadi jika iodimetri dilakukan dalam suasana sangat asam atau sangat basa? Silakan ditulis. Ya, kemudian indikator apa yang bisa dilakukan dengan titrasi iodimetri? Jadi, boleh kalian tulis di kertas lembar, lalu kalian foto dan share di grup. Oke ya, ini dinilai loh ya, gitu ya. Jadi, sudah ada 2 kuis. Cukup jelas? Oke. Nah,
Untuk iodometri kita sampai di video ini dulu gitu ya. Nah, video selanjutnya, video ketiga kita akan bahas mengenai tentang iodometri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.